Baik, kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Oke, setelah kita mempelajari wawancang, kramagung, dan gestur ya tadi, nah kita akan menuju ke materi berikutnya, yaitu langkah-langkah menyusun teks drama atau naskah drama ya. Kenapa kita harus mempelajari langkah-langkah ini? Karena untuk yang baru pertama kali akan menyusun naskah, otomatis akan bingung. Apa sih yang harus dilakukan? Langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu, agar kalian tidak bingung, kita akan mempelajari terlebih dahulu langkah-langkah menyusun naskah drama ya. Oke, yang pertama menentukan jenis drama. Sebelum menulis naskah drama, kalian harus tentukan dulu nih jenis drama apa yang akan ditampilkan, ya, yang akan dibuat. Nah, jenis-jenis drama kan ada drama tragedi ya. Drama tragedi itu kan drama yang isinya tentang kesedihan, kemudian drama komedi, dramanya yang lucu dan ada candaan-candaannya ya. Nah, ada lagi yang perpaduan antara tragedi dan komedi. Sedihnya ada, komedinya ada. Kemudian ada lagi sendratari. Sendratari itu drama yang memadupadankan antara gerakan dialog dengan tari gitu. Tapi itu akan sangat sulit ya. Lebih baik saya sarankan jangan menggunakan jenis drama sendratari. Lebih baik drama yang biasa saja gitu ya. Itu komedinya boleh, tragedi juga boleh gitu ya. Kenapa harus ditentukan jenisnya? Garanti kalian lebih spesifik gitu, tidak bingung gitu ya. Nah, langkah yang kedua, menentukan tema. Tentukan dulu tema atau topik apa yang diceritakan di dalam drama tersebut agar kalian bisa lebih fokus mau tentang apa nih temanya gitu. Sehingga pada saat ditontonkan drama tersebut, si penonton itu agar mudah menyimpulkan tentang apa cerita itu, agar tidak melebar kemana-mana ya, alurnya lebih jelas gitu. Ada temanya tentang persahabatan, berarti ceritanya tentang persahabatan ya, ada keluarga dan lain sebagainya. Banyak ya, boleh kalian pilih. Gitu. Nah, untuk yang kemarin yang dipentaskan secara mini ya, tentang apa yang dikutuk itu, nah itu tentang kekeluargaan, bagaimana si anak durhaka kepada orang tuanya gitu. Boleh kalian pilih tema lain sesuai dengan ide yang kalian temukan ya. Kemudian yang kedua, menyusun alur. Nah, ketika sudah ada nih jenis drama, kemudian temanya sudah ada, sekarang tinggal alurnya. Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang direka untuk menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, mencapai klimaks hingga akhir cerita sehingga membentuk cerita yang utuh. Nah, saya sebelumnya sudah menjelaskan struktur naskah dialog ya. Ada prolog, dialog, dan epilog. Nah, tentunya di dalam dialog ada strukturnya juga, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Nah, ketika kalian menyusun naskah drama, tolong penuhi semua struktur itu. Kenapa? Ketika kalian memenuhi struktur itu, insya Allah cerita yang kalian buat itu terangkai ya, kemudian dapat dipahami juga oleh penonton atau pembaca. Nah, alurnya secara garis besar tentukan dulu tentang apa, endingnya seperti apa ya. Setelah ditemukan alurnya, maka kita langsung ke langkah berikutnya ya, tentang langkah keempat, menentukan tokoh dan penokohan. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, tokoh itu kan orangnya, tokohnya ya. Sedangkan penokohan itu karakter atau kepribadian, atau bisa jadi penokohan dari tokoh yang diperankan. Jadi beda ya, kalau tokoh itu hanya sebatas namanya. Contohnya, kemarin siapa sih? Cantik ya, si Cantik atau apa ya, lupa, yang kemarin kalian perankan si Cantik itu namanya si Cantik, itu tokohnya. Penokohannya bagaimana?
sombong ya, melawan kepada orang tuanya. Nah, itu penokohannya. Jadi, penokohan itu sifatnya, sifat dari tokoh tersebut. Nah, ketika sudah ada alurnya, silahkan kalian tentukan tokoh dan penokohannya. Ingat ya, ketika menentukan tokoh dan penokohan, jangan hanya sebatas tokoh atau penokohan. Coba agar lebih menarik, jadi ada gayanya tersendiri gitu. Sehingga ketika penonton melihat tokoh-tokoh tersebut membekas, oh iya tokoh ini mempunyai cirinya sendiri, jadi tidak monoton. Misalnya nih, ada kiai gitu kan, diperankan tokoh kiai, ada gaya dalam berdakwahnya yang sangat lemah lembut, sopan gitu. Jadi ada gaya-gayanya. Terus ada misalnya ada tokoh ibu-ibu ya, ternyata ibu-ibunya tuh rempong gitu. Boleh diberi gaya yang rempong gitu. Jadi ketika melihatnya itu tidak monoton, ada gayanya tersendiri, sehingga cerita yang disajikan dengan persoalannya itu menarik kita tonton, ya. Selanjutnya ada menentukan latar. Nah, sudah ada nih ceritanya. Otomatis kalau ada ceritanya, oh di bagian adegan ini, misalnya ketika contohnya yang kemarin yang anak durhaka, kan awalnya latarnya di rumah ya, kemudian di pasar. Nah, jadi tentukan latar tempatnya sesuai dengan cerita, suasananya sesuai dengan cerita, agar nanti ketika dipentaskan, si penonton itu ikut hanyut di dalam cerita tersebut karena suasananya dibangun sesuai dengan cerita yang ditampilkan, sesuai dengan cerita yang direncanakan di dalam naskah itu. Kemudian waktunya juga. Nah, biasanya ada juga nih yang waktu ruang gitu, itu dipaparkan di naratornya gitu. Itu ya. Jadi ini ya, latar juga harus diperhatikan. Kemudian membuat kerangka. Nah, buatlah peristiwa apa saja yang akan terjadi di dalam cerita dalam bentuk kerangka. Jadi nanti ketika kalian sudah ada tadi ya alurnya, penokohan, latar, tokoh dan lain sebagainya. Jadi buat kerangka garis besarnya, cerita garis besar. Contohnya, misalnya pertama, kemarin yang anak durhaka itu pertama, si cantikanya itu ada di kamar gitu ya, sedang menyisir rambut, sedang berdandan. Kedua, si ibunya mengajak ke pasar. Ketiga, ketika di pasar ada laki-laki yang memuji si Cantika. Dan yang terakhir dikutuk. Nah, dari poin-poin yang tadi itu kan hanya kerangkanya, garis besarnya. Nah, poin-poin tadi dirinci lagi cerita tadi gitu. Jadi garis besarnya dulu, baru nanti ketika sudah ada kerangkanya dikembangkan, diperbesar lagi gitu, dari kerangka tadi. Jadi boleh ketika membuat kerangka ditulis dulu satu, mau awal ceritanya bagaimana. Tentunya kerangka itu dibuat sesuai dengan struktur tadi, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Tuh. Paham ya? Nah, setelah itu dikembangkan, jangan lupa ada wawancangnya, ada gesturnya. Nah, setelah itu jadi. Ya, sampai di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan di grup WA. Saya harap kalian bisa menyimak ini dengan sungguh-sungguh agar nanti ketika kalian menyusun naskah drama tidak kebingungan ya, karena langkah-langkahnya sudah saya jelaskan. Baik, mungkin cukup ya.